Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala habibillah Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, dalam pengajian kita terakhir 2 Selasa yang lalu kita sudah menguraikan tentang 4 kisah yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Dan keempat kisah ini dia bermuatan fitnah keempat-empatnya. Yang pertama, kisah pemuda yang melindungi, menyelamatkan akidah, tauhid dan imannya, yang berakhir dengan campur tangan Allah. Para pemuda ini terjaga plus dengan imannya, dan Allah berikan mukjizat yang diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang kedua, kisah tentang tertipunya manusia dengan kekayaan, dan dia menyangka kekayaan itu adalah segala-galanya. Pada hari ini uang dan kekayaan ini menjadi Tuhan. Deminya dan untuknya hidup dan mati seseorang. Kisah tentang fitnah kekayaan ini berakhir dengan kemenangan orang beriman yang punya sedikit kekayaan, tapi walau sedikit dia bersyukur dan dia jaga dirinya dengan kekayaan itu, dan dia tetap menjadi hamba Allah yang lurus.
Kisah ketiga, kisah tentang ilmu, yakni Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam penyampaian kami, orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah untuk orang-orang yang berilmu, mereka adalah para ulama-ulama yang di hari kiamat kelak paling duluan dimasukkan ke dalam api neraka. Awwalu man uqdhifa 'ala an-nari qabla 'ubadil wathan al-ulama. Orang yang paling pertama dilemparkan ke dalam api neraka sebelum para penyembah patung dan berhala adalah para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang sudah kita uraikan di 2 Selasa yang lalu. Ulama penjilat kepada penguasa, ulama yang menolong dan mendukung kejahatan dan kezaliman serta kebohongan para penguasa, ulama yang menyembunyikan ilmunya, ulama yang berbangga-bangga dengan ilmunya, dan ulama yang menyesatkan umat dengan ilmunya. Jenis-jenis ulama macam ini adalah ulama yang dilaknat. Terkait dengan kisah Nabi Musa, dia termasuk dalam hal atau bab orang yang hampir saja berbangga-bangga dengan ilmunya, sehingga Musa berkata saat ditanya, ada enggak orang yang lebih berilmu dari engkau? Musa menjawab, tidak. Pada akhirnya Allah tunjukkan kepadanya, dan bahkan Allah suruh Musa untuk belajar kepada orang itu. Itu Nabi Khidir. Kisah yang terakhir yaitu kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj yang berhadapan dengan Zulkarnain yang agung. Kami sudah pernah sampaikan, ada 2 manusia yang sangat perkasa, sangat berkuasa, tak terkalahkan, dan mereka di pihak yang baik dan benar. Pertama Nabi Sulaiman, yang kedua Zulkarnain yang agung. Di waktu yang sama dalam sejarah, ada 2 manusia yang sangat berkuasa, sangat dikjaya, tidak ada yang mampu mengalahkannya, dan kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran, dan mereka ada di pihak yang batil, yaitu Fir'aun, dan sebelumnya adalah Namrus. Sekarang kita cerita tentang Zulkarnain, dihadapkan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Akhir kisah ini adalah bentuk kekuasaan dan kekuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui power perangnya dia mengalahkan dan menggulung seluruh dunia kecuali Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun begitu, Zulkarnain berhasil memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj yang nanti di akhir zaman akan kembali muncul. Fitnah yang terkandung di dalam kisah keempat ini adalah fitnah peperangan dan fitnah kekuasaan. Ketika yang berkuasa di akhir zaman adalah orang-orang jahat seperti fase keempat ini, maka yang mereka sulut di muka bumi adalah penjajahan, perampokan, peperangan, pembunuhan, ya, mengeksploitasi kekayaan negeri-negeri yang berhasil dihisapnya, disedotnya. Khususnya Allah takdirkan negeri-negeri yang kaya di akhir zaman itu adalah negeri-negeri yang di atasnya banyak dan mayoritas penduduknya adalah muslim. Allah kuasakan orang-orang jahat, orang-orang kafir untuk menjajah, untuk menggerogoti, untuk melumpuhkan dan melemahkan. Kalau boleh kita katakan, Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman ini, sebelum Ya'juj dan Ma'juj aslinya nanti keluar, adalah blok timur dan blok barat. Blok timur inilah dia Cina, India, masuk ke dalamnya seluruh antek-antek yang terafiliasi dengannya, dan juga bersamanya blok timur Rusia. Sementara blok barat inilah dia Dracula dan vampir yang paling berbahaya, Amerika serta Eropa. Inilah dia Ya'juj Ma'juj. Sebelum Ya'juj dan Ma'juj sesungguhnya nanti hadir, sementara mereka dulu.
Dan umat Islam dalam kondisi tidak punya identitas, tidak punya kepercayaan diri, bahkan menjauhkan sejauh-jauhnya prinsip-prinsip kekuasaan bermiliter. Inilah dia kondisi umat Islam hari ini. Tapi alhamdulillah, Allah yang Maha Perkasa tetap mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada dunia bahwa ketika ada satu kelompok orang beriman komitmen dan konsisten menjaga senjata mereka, dalam artian kekuasaan yang tidak harus dengan perang, maka Allah pertontonkan kepada dunia, Allah menangkan terus mereka. Siapa? Satu. Dan ini telah terwujud kemenangan nyata, alhamdulillah, di Afghanistan. Dua, dan ini sampai hari ini tidak bisa dikalahkan, walaupun sudah dikepung berpuluh-puluh tahun, diembargo, tidak boleh keluar dari tempat itu, ya, diisolasi daripada dunia. Tapi mereka tetap jantan, mengaung dengan ganas, dan pada hari ini sangat ditakuti, yaitu mujahidin yang ada di Gaza pada hari ini. Palestina, kami sudah uraikan beberapa pertemuan kita yang lalu, kondisi Palestina 96% pada hari ini sudah seluruhnya dikuasai oleh sang agresor, penjajah yang najis, yakni Yahudi. Dulu masih ada Hebron, dulu masih ada Ramallah, dulu masih ada Ariha atau Jericho. Tapi masing-masing hari ini telah dilumpuhkan. Hanya ada satu tempat yang tak mampu dilumpuhkan apapun upaya dan daya mereka, yaitu Gaza. Penjara terbesar di dunia pada hari ini adalah Gaza. Namun penduduk yang ada di dalamnya tetap hidup dan bernafas. Setiap cita-cita mereka hanya satu saja, menangkan dan merdekakan kembali Aqsa Palestina, atau mendapatkan kesyahidan melawan orang-orang Yahudi yang durjana. Tak ada lagi, Pak. Anak-anak di sana hafiz, pemuda-pemuda di sana hafiz. Cita-cita mereka kalau sudah hafiz adalah mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui pintu perang melawan Yahudi. Keren ini. Cita-cita mereka, kamu nanti mau jadi apa? Menjadi syahid. Kamu nanti mau jadi apa? Menjadi syahid. Kalau ada keluarga yang istri anaknya meninggal dunia, pemudanya meninggal dunia, satu suku itu berbangga-bangga, berbahagia. Kalau ada yang anaknya meninggal dunia, satu keluarga besar berbangga-bangga, berbahagia. Unik. Inilah dia tipe manusia di akhir zaman yang hari ini ada di Palestina, dan satu titik saja yang masih berdaya hari ini, yaitu Gaza. Untuk Bapak Ibu ketahui, Amerika sang durjana telah mengirimkan kapal induknya, mengirimkan pasukan senjata-senjata beratnya untuk Israel, melawan manusia yang sudah mereka kepung puluhan tahun, yang telah dilemahkan dan dilumpuhkan, manusia yang tidak dibolehkan mendapatkan makanan, tidak dibolehkan dimasukkan apapun bantuan, main keroyokan. Uniknya Palestina pernah berkata begini, jangan kirimkan kami orang, itu akan membebani dan menyulitkan kami. Kami tidak butuh orang, tapi kirimkan kepada kami apa yang bisa kami jadikan sebagai mesiu, bisa kami jadikan sebagai peluru, bisa kami jadikan sebagai senjata, bisa kami buat dengannya untuk melawan Yahudi-Yahudi. Masya Allah, doakan kami setelah itu. Ya, hadirin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi fitnah yang keempat yang ada dalam surah Al-Kahfi adalah fitnah tentang kekuasaan dan peperangan. Tapi unik, Pak, Ibu, bukan menyurutkan niat daripada Bapak Ibu ke depan di 2024, ya, di mana kita akan pilpres kembali, bukan menyudutkan niat Bapak Ibu. Bahkan saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ayo di pesta demokrasi 2024 pemilihan presiden nanti, Bapak Ibu, saya, kita semua wajib
tampil totalitas ya dalam pilpres ke depan. Jangan ada yang tidak, jangan ada yang ketinggalan. Ini yang ngomong dulu anti demokrasi loh Pak. Sampai sekarang hamba Allah yang bicara di depan Bapak Ibu anti demokrasi dan tetap mengumumkan demokrasi adalah kesyirikan yang najis. Tapi maaf, ketika dalam kondisi kita tidak punya tumpangan untuk menyuarakan hak politik kita, tidak pula kita ingin menyulut peperangan angkat senjata yang ada cuma ini kendaraannya, maka kita pakai. Walaupun begitu, saya sudah sampaikan terlebih dahulu, kemenangan umat Islam di akhir zaman, minta maaf, tidak akan pernah diberi oleh Allah melalui jalur demokrasi. Walaupun begitu, sekali lagi saya tidak mengajak siapapun di antara kita untuk abstain, untuk netral. Bahkan kita katakan, yuk bersama-sama. Siapa yang akan kami ini? Siapa? Nanti sebentar lagi insya Allah akan ada ijtima' ulama se-Indonesia. Nanti kita akan dengarkan kemana, apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelumnya saya sudah sampaikan di ijtima' ulama yang ke-7 di Bogor di 2019. Dan itu bukan penyampaian pribadi hamba-hamba Allah, melalui yang Allah wahyukan dalam Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman, bahwa kemenangan umat Islam di akhir zaman adalah mengambil porsi Zulkarnain yang agung, dan ini jalan satu-satunya mendapatkan kekuatan dan kekuasaan kembali. Apa itu? Ketika kita mengkaitkan 4 kisah yang terdapat dalam surah Al-Kahfi, dan surah Al-Kahfi adalah surat pelindung untuk menghadapi Dajjal, surat yang mengisyaratkan kemenangan di akhir zaman. Dengan surah Al-Kahfi di kisah yang terakhir, kisah yang keempatnya tentang kekuasaan dan peperangan. Maka wallahi, kalau Bapak Ibu mau sama-sama membedah, mengkaji kemenangan umat Islam di akhir zaman adalah merebut kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, tapi dengan jalur peperangan. Tapi kita tidak boleh memulai. Ini yang umat Islam tidak boleh memulai. Biarlah Allah yang membukakan pintunya. Nanti akan terpilih orang-orang yang jujur imannya dengan orang-orang yang hanya macan podium. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ketahuan pas di hari hanya siapa yang benar-benar beriman, dia bersabar dan Allah menangkan Islam melalui dia. Kalau sekarang tidak boleh. Revolusi tidak boleh. Kudeta tidak boleh. Angkat senjata tidak boleh. Ayo kita lakukan acara-acara anarkis, kita duduki DPR, kita duduki MPR, kita lakukan. Oh, tidak boleh. Jangan lakukan itu semua. Kalau begitu perang, tidak boleh. Lalu kenapa kami diajak untuk mempersiapkan diri? Mempersiapkan diri, anggaplah di zaman Nabi masih hidup sekarang, anggaplah begitu. Persiapan itu sudah Allah perintahkan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 60. Jadi mempersiapkan diri itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, wajib. Tetapi untuk memulai dan menyulut peperangan kita tidak dibenarkan. Itu Allah sendiri yang mengatur dan menyempurnakan skenarionya. Tapi kemenangan di akhir zaman adalah melalui perang. Setuju nggak setuju silahkan, terserah. Saya tidak setuju Buya, tafadhol. Anda tidak dipaksa untuk setuju. Saya tidak suka, ya sudah silakan. Siapa yang menyuruh Anda untuk suka atau tidak suka? Siapa yang menyuruh Anda untuk setuju atau tidak setuju? Tetapi menurut bimbingan hadis-hadis Nabi di akhir zaman, kemenangan umat Islam secara global adalah dengan peperangan. Allah Maha Adil. Sekarang ini Bapak Ibu akan berkata, Buya, Ustadz, bukankah semuanya di tangan orang kafir hari ini? Media dunia mereka yang pegang, ekonomi dunia mereka yang pegang.
politik mereka yang pegang, kekuasaan di tangan mereka saat ini, kekayaan dunia ada di tangan mereka, militer apalagi semuanya di tangan mereka. Gimana kita akan perang melawan mereka? Allah hanya suruh kita, majulah, yang memenangkan saya, bukan kamu. Maaf ini, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, pakai senjata Nabi Musa. Banyak pasukan Nabi Musa, ada dana Nabi Musa, menggenggam mediakah Nabi Musa, ada penasehat militer Nabi Musa? Tidak. Ketika Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, Allah hanya terus bergeraklah, Allah hanya firmankan, bergeraklah Musa, kemenangan aku yang atur. Kita nanti disuruh bergeraklah, kemenangan Allah yang atur. Bagi Allah kun fayakun, tugas kita hanyalah bergerak. Saat Allah perintahkan kita bergerak, maka kemenangan akan pasti di akhir zaman. Kabar baik Bapak Ibu, setiap kali kita akan diizinkan Allah oleh Allah nanti untuk berperang, angkat senjata, walaupun kita tidak punya apa-apa, di akhir zaman ini kemenangan 100% akan di tangan umat Islam. Maaf ya, saya bukan mendahului Allah, tetapi Allah yang umumkan itu, Rasulullah yang memastikan itu. Kemenangan di akhir zaman 100% ada di tangan umat Islam. Tapi melalui pintu jihad. Jihadnya angkat senjata. Kemenangan 100% di tangan umat Islam. Unik enggak ini malam? Unik. Ini malam saya tidak mengatakan pada Bapak Ibu, ayo revolusi, ayo kudeta, ayo angkat senjata, ayo buka perang segala macamnya. Tidak, saya katakan tahan dirimu, banyakkan ibadahmu, maksimalkan solat 5 waktumu berjamaah di masjid, kuatkan infak sedekahmu, hebatkan doamu, jaga dan rawat akidah dan imanmu, bersamalah selalu dengan para ulama, rajinlah kepada pengajian, lalu engkau akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pemenang agamanya ketika hari itu tiba. Dan hari itu adalah hari zaman kita, insyaallah ta'ala. Hadirin yang saya cintai, Gaza akan menang dengan izin Allah. Palestina pasti menang. Walaupun hanya secuil Gaza yang masih tersisa, pasti menang. Karena yang dilawan oleh Israel, yang dikirimkan oleh Amerika dan Eropa, senjata-senjata mereka, yang dihadapi adalah tentara langit dan secuil tentara bumi yang ada di Gaza. Tapi yang pemenangnya adalah orang Islam yang ada di Palestina. Pasti. Wong hadis-hadisnya jelas kok. Nabi SAW berkata, pemenang di akhir zaman adalah Palestina. Digaungkan kembali kekuasaan dan kekuatan Islam secara absolut mendunia. Tempatnya adalah di Gaza, maaf, di Palestina. Dikumandangkan khilafah Islamiyah nanti di Bethlehem, yaitu Masjidil Aqsa pada hari ini, Palestina. Hadirin yang kami muliakan, ikut nggak ikut kita, Allah akan menangkan Islam di sana, dan kemenangan Islam di situ akan menjadikan dunia seluruhnya masuk ke dalam pangkuan Islam. Seluruh orang Yahudi musnah sehabis-habisnya. Seluruh orang Nasrani bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh dunia akan hilang kezaliman selama-lamanya, akan hilang kejahilan selama-lamanya, akan tegak keadilan secara sempurna, akan makmur seluruh kehidupan. Tidak ditemukan satu pun di muka bumi ini ada orang miskin, satu pun tidak ditemukan, dan tidak ada lagi penjahat yang akan bergentayangan. Penjara-penjara sepi dan kosong, rumah-rumah sakit tidak akan ada lagi yang menghuninya. Kenapa? Hidup ini diberkahi oleh Allah di bawah naungan pemerintahan Islam yang terakhir di akhir zaman. Tetapi menuju ke sana perang. Yang menyulut perang siapa? Orang-orang kafir. Yang membuka perang siapa? Orang-orang kafir. Umat Islam hanya disuruh ladeni, kemenangan bukan di tanganmu, di tangan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, 2024 gimana kita? Insyaallah ikut. Kemenangan di situ ke tempatnya? Tidak. Tapi ikut. Lalu kemenangan di mana tempatnya? Ketika Allah membukakan pintu jihad, perang di mana kita tidak menginginkannya, tapi hati jujur untuk siap memenuhi panggilan Allah, kemenangan Allah berikan kepada kita. Selesai pengajian kita. Titik. Zulkarnain penutup kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang dilawan siapa? Ya'juj dan Ma'juj.
Kalahkah Zulkarnain? Menang. Kekuatan apa yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam di akhir zaman seperti kekuatan yang ada pada Zulkarnain? Karena Allah membersamai kita. Hadirin, tak perlu umur. Pak Men berapa umur sekarang? 60 tahun pamannya. Udah sampai 60? 65. Allah, 65. Pak Men bisa ikut? Bisa. Bisa. Zulkifli Muhammad Ali 50 tahun bisa ikut. Kenapa nggak bisa? Pak Men aja bisa ikut. Masalahnya, sekali lagi, ikut nggak ikut kita, Islam tetap Allah menangkan. Hanya dengan sedikit kita tampil membawa apa yang bisa kita bawa. Ada yang bawa air minum, ada yang bawa cadangan pakaian segala macamnya, ada yang bawa obat-obatan. Itu aja kita lakukan, kita sudah sama dengan yang bersetungkus lumus di medan tempur. Sama nilainya. Yang penting ikut. Kemenangan sekali lagi bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Allah telah putuskan itu. Qad jaffatis suhuf wa rifatil aqlam. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkatlah pena, telah mengeringlah tinta di atas kertas. Apa yang maksud diangkat pena? Ini sudah dituliskan di Lauh Mahfuz, Pak, bahwa di akhir zaman kemenangan umat Islam mutlak, wajib terjadi, dan itu secara global. Insyaallah taala Indonesia akan menjadi negeri gemah ripah loh jenawi, toto tentrem kerto raharjo. Kalau entah benar entah salah cara ngomongnya, anggap saja benar dulu. Dunia seluruhnya akan mengalu-alukan Islam. Sementara pada hari ini semua orang mencibir Islam, tetapi tidak terbendung. Banyak sekali peminat orang-orang masuk Islam sekarang di Eropa, di Amerika, di Rusia, di Jerman, di Inggris, di Perancis. Berlomba-lomba orang masuk Islam pada hari ini. Sementara geliat kebangkitan Islam di India juga mengerikan. Walaupun Islam sedang diinjak sehabis-habisnya, kebangkitan tidak dapat dielakkan. Kebangkitan dalam artian orang sadar dengan Islam itu benar, dan banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi pada klimaksnya, kemenangan Islam bukan dengan banyaknya orang masuk Islam, tetapi betul-betul dunia kembali dipimpin oleh Islam. Demokrasi hilang selama-lamanya. Semua agama-agama yang pernah ada, Yahudi, Nasrani, hilang selama-lamanya. Yang hadir hanyalah Islam. Allahu Akbar. Tapi maaf, menjelang Islam memimpin dunia, 2/3 umat ini akan murtad. Ini yang perlu kita antisipasi dan kita jaga diri dan keluarga kita. 2/3 umat ini akan murtad. Mereka akan menjadi penyembah Dajjal. Baru setelah itu dunia dipimpin oleh Islam, ya. Kemudian semua agama sudah hilang, yang ada cuma Islam dan non agama. Lalu di tanda besar kiamat yang ketujuh, semua orang Islam yang ada iman di dadanya Allah wafatkan serentak satu muka bumi. Maka yang tersisa hidup setelah itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak kenal Allah, tidak beriman dengan Allah, bahkan tak hafal apa itu Allah. Mereka lah yang melanjutkan hidup. Dalam 40 tahun setelah itu barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Hadirin yang saya muliakan, jaga akidahmu dan imanmu, jangan jauh dari ulama, hadiri pengajian yang lurus, dan jaga solat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian kuatkan infak dan sedekah, hebatkan doanya, lalu bertekadlah, aku siap mengorbankan apapun ketika engkau sudah memanggilku ya Allah, ketika engkau sudah meminta aku datang. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku datang, aku penuhi panggilanmu. Ini zaman kita wahai Bapak Ibu, zaman perang. Zaman kita zaman perang. Kita benci perang. Hamba Allah yang bicara benci perang, tidak mau. Tetapi dengan jalan ini di akhir zaman Allah menangkan kita. Dan uniknya, setiap peperangan yang Allah bukakan untuk kita, kita maju, kita pasti menang. Kalau ada yang terbunuh di antara kita, syahid teragung di akhir zaman adalah syahidnya orang-orang yang berperang di penghujung fase keempat, fase kita ini. Namun sekali lagi, yang tidak ikut perang kita tetap akan mati, Pak. Yang tidak ikut jihad angkat senjata, kita tetap akan mati. Mati karena umur kita, mati karena penyakit, mati karena bencana-bencana, dan dunia dalam lingkaran perang dunia ketiga dan kemelut perang yang tidak terelakkan di mana-mana. Lebih baik kita demi dan karena Islam, untuk dan demi Islam, majulah. Kita tetap akan tutup umur di umur kita.
Bisa jadi Pak Amin di sisi Allah umurnya cuma 66 tahun. Bisa jadi Zulkifli di sisi Allah umurnya cuma 52 tahun. Bisa jadi. Tetapi kita seperti kata Syekh Ahmad Yasin, nyawa yang ada di badan ini cuma selembar cuma. Nyawa yang ada di badan hanya selembar, sehelai saja, dan dia pasti keluar. Tapi pastikan dia keluar untuk menolong agama Allah. Pastikan dia keluar tutup umur, meninggalkan badan demi dan karena membela agama Allah. Dan kita tetap meninggal di tahun yang sama, di tanggal yang sama, dan di jam yang sama. Hanya kondisinya kita yang pilih, kita yang tetapkan. Saya nggak tahu di mana saya meninggal, Bapak juga nggak tahu. Tapi orang-orang yang jujur dalam sejarah, mereka meninggal sesuai dengan isi doanya. Ada yang minta, ya Allah wafatkan hamba sementara hamba sedang ada di medan tempur. Wafatkan hamba sementara hamba sedang di depan Quran. Hamba sedang berpuasa sehingga hamba bisa buka puasanya di sisimu ya Allah. Wafatkan hamba sementara hamba sedang tahajud. Ada yang doanya Pak, dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Sekarang Bapak Ibu, doanya macam apa sekarang? Hamba Allah Al-Fakir mengajak, yuk doa, ya Allah izinkan hambamu nanti wafat demi menegakkan dan membela agamamu ya Allah. Begitu Bapak Ibu, doanya itu aja. Apakah kita mungkin sedang dengan Al-Quran? Apakah kita mungkin sedang puasa? Apakah kita sedang mendengarkan kajian? Tapi dalam misi menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemenangan mutlak dan pasti di akhir zaman ini. Bergembiralah, ini kabar baiknya. Kabar buruk dan kabar pahitnya adalah menuju kemenangan itu kita harus melewati neraka peperangan yang orang-orang kafir yang menyulutnya. Orang-orang kafir yang menyulut api peperangan itu harus kita lewati, dan kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau tidak kita, anak-anak kita dan orang-orang yang selamat dari segenerasi dan seumuran dengan kita, merekalah yang akan menyaksikan dengan mata kepala mereka. Sementara kita yang pergi duluan sudah bersenang-senang di tembolok burung-burung hijau, diantar dari satu surga ke surga yang lain sambil menunggu kiamat. Allahu Akbar. Kabar gembira untuk para pemuda Aqsa hari ini yang ada di Gaza pada hari ini. Allah pasti akan menangkan mereka, dan tugas kita adalah ikuti berita mereka. Apa yang bisa kita kirimkan pada mereka, berdoa kepada Allah untuk mereka, sebarkan berita mereka dengan benar supaya banyak umat Islam yang tahu perkembangan mereka dan yang sadar dengan keadaan mereka, dan banyak yang ikut membantu mereka dengan apapun cara yang Allah mudahkan bagi kita pada hari ini. Barakallahu fikum. Masuk Isya. Hayanallah wa iyyakum wa taqabbalallahu minna minkum. Jangan remehkan sekecil apapun upaya daripada mukminin mukminat, muslimin muslimat, mujahidin mujahidat yang ada di Gaza. Allah pasti akan tontonkan kepada kita kemenangan demi kemenangan dengan izin Allah. Walaupun Amerika kerahkan semua militernya, walaupun Eropa dan NATO kerahkan semua militernya, Allah pasti akan menangkan Gaza. Dan bersama dengan hati dan niat kita, semoga bersama juga dengan harta kita yang ada bersama dengan Gaza itu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.